Sabrina Azawa dari kelas 7G ingin menyampaikan cerita yang berjudul Danau Lipan. Dahulu kala, di Kalimantan Timur ada sebuah daerah yang sangat terkenal. Namanya yaitu Danau Lipan. Tempat itu kurang lebih 120 km dari Hulu Tenggarong, ibu kota Kabupaten Kutai Kartanegara. Meskipun namanya danau, namun bukanlah danau yang ada di sana, melainkan padang yang amat luas, yang banyak tumbuhan, berdu, dan semak. Dulu, kota Muara Kaman juga sekitarnya merupakan lautan yang tepinya berada di Berubus. Kampung Muara Kaman ini lebih dikenal dengan sebutan Benua Lawas. Ketika itu ada sebuah kerajaan yang bandarnya begitu ramai dan dikunjungi karena letaknya yang strategis, yaitu di tepi laut. Di kerajaan tersebut ada seorang putri yang begitu cantik jelita yang bernama Putri Aji Berdarah Putih. Ia diberi nama seperti itu karena saat ia memakan sihir dan menelan air sepahnya, maka air sepahnya itu akan terlihat di kerongkongannya mengalir. Kecantikan juga keanehan putri itu terdengar oleh Raja Cina dan ia pun segera berangkat beserta bala tentaranya. Ketika sang raja tiba dan menyampaikan pinangannya, sebelumnya sang putri itu menjamu raja itu untuk menyantap makanan. Sang raja tak tahu kalau dirinya sedang diuji oleh sang putri yang tak hanya cantik, melainkan pandai dan bijaksana. Ketika sang putri dan sang raja itu makan, sang putri melihat kejorokan sang raja, yaitu ia makan bukan dengan tangannya, melainkan langsung dengan mulutnya seperti anjing. Sang Putri Aji Berdarah Putih itu merasa jijik, juga merasa tidak dihormati oleh sang Raja Cina karena dia tidak menyesuaikan dirinya. Ketika mereka selesai, sang raja itu pun mengajukan lamarannya dan dengan murkanya putri itu menolak. Betapa hinanya saya seorang putri yang jika dijodohkan dengan orang yang makannya menyesap seperti anjing. Ucapan itu membuat Raja Cina murka. Karena selain lamarannya ditolak, ia pun dihina oleh sang putri. Karena sang raja malu juga murka, ia menepus ucapan sang putri dengan membawa bala tentara yang kuat untuk menundukkan sang putri dengan menghancurkan kerajaan dan menawannya. Perang pun terjadi dengan dahsyat antara bala tentara Aji Berdarah Putih dan bala tentara Cina. Namun sayang, bala tentara Putri Aji Berdarah Putih itu tak sanggup menahan amukan bala tentara dari Cina. Sehingga sang putri sangat geram juga sedih karena ia tahu kalau peperangan itu akan dimenangkan oleh lawannya. Maka dari itu, sang putri pun menampakkan kemurkaannya. Sang putri langsung memakan sihir dan berkata, "Jika memang aku titisan Raja Sakti, maka jadilah sepahku ini lipan yang bisa memusnahkan tentara Raja Cina." Setelah itu, tersemburlah sepah dari mulutnya ke arah peperangan. Tak lama kemudian, sepah sirih itu pun berubah menjadi beribu-ribu ekor lipan yang begitu besar. Dan lipan-lipan itu menyerang tentara Cina dengan begitu bengis. Bala tentara Cina pun musnah satu persatu oleh lipan tersebut. Tentara lain beserta sang raja pun lari terbirit-birit yang ingin meninggalkan Muara Kaman tersebut. Namun sayang, lipan-lipan itu tak memberikan ampunan dan membinasakan semua bala tentara dan juga sang raja hingga menyerbu ke Cina. Akhirnya mereka musnah dan jum mereka ditenggelamkan. Sementara itu, Putri Aji Berdarah Putih hilang entah kemana secara gaib.
Karena sang putri menghilang secara gaib, maka gaib pula lah sumur air berani. Sebagai kekuatan tenaga sakti kerajaan itu, Jung Raja Cina yang ditenggelamkan itu akhirnya dangkal dan menjadi suatu daratan dengan padang yang begitu luas. Yang dengan demikian, tempat itu sekarang disebut dengan Danau Lipan. Begitulah ceritanya Danau Lipan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.